Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun saja berada. Jumpa lagi bersama saya Aldi Bimantara dalam program Jumat Berkah edisi 4 Maret 2022. Nah, Tribuners, dalam edisi kali ini saya akan mengajak Tribuners untuk berbincang-bincang seputar dengan topik kita terkait dengan kesempatan emas di masa muda. Nah, terkait topik ini juga kita bisa nanti membahas lebih jauh terkait bagaimana kita sebagai generasi muda Islam bisa memanfaatkan masa muda yang singkat ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Untuk itu sudah hadir di studio Tribun Papua saat ini Ustadz Muhammad Irwan Putra. Betul ya Ustadz ya? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bagaimana kabarnya Ustadz di tengah Alhamdulillah. pandemi COVID-19 ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya? Sehat. Baik. Nah, Ustadz mungkin saya mulai dengan pembahasan pertama nih Ustadz. Terkait dengan topik kita juga kesempatan emas di masa muda. Kalau dalam Islam sendiri, Islam melihat masa muda ini seperti apa sih Ustadz? Mungkin bisa dipaparkan juga untuk Tribuners di rumah. Baik. Pertama-tama saya mengucapkan salam dulu kepada pemirsa Tribun Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat kepada pemirsa sekalian dimanapun saja berada. Mengenai tentang masa muda, masa emas di usia muda kita saat ini, maka kalau kita berbicara soal pemuda, pemuda itu identik dengan kekuatan fisik yang prima, mobilitas dan kegiatan yang mereka bisa lakukan itu banyak, serta punya kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kalau kemudian kita bisa bandingkan saja, kita suruh misalnya ajak lari Pak Aldi misalnya di perlombaan lari, anak-anak muda usia 20 misalnya, kemudian ajak lomba lari dengan orang tua usia 60, tentu kita tidak bisa bandingkan bagaimana jauhnya gapnya antara kemampuan orang tua dengan anak muda. Itu satu. Kemudian bahkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anak muda ini begitu sangat spesial. Kenapa demikian? Karena ada satu tempat yang kemudian dari 7 golongan orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak, itu salah satu dari 7 golongan itu adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kemudian ada satu tempat terspesial bagi anak-anak muda ini, bagaimana di dalam agama maupun di lingkungan masyarakat itu mereka punya peranan yang sangat penting. Dalam historis sejarah, misalnya kalau kita melihat dari sejarah, itu di bangsa kita sendiri di negara Republik Indonesia ada dikenal dengan salah satu pidato dari the founding fathers kita, Bapak Insinyur Soekarno mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda, niscaya aku akan guncang dunia. Ini statement yang kemudian bahwa pemuda itu punya spirit dibandingkan punya perjuangan dibandingkan daripada orang tua. Mungkin secara kecerdasan emosional, kebijaksanaan mungkin orang tua jauh lebih di atas. Tetapi dari berbagai aspek yang lain, tentu pemuda itu jauh lebih unggul daripada orang tua. Dalam flashback di sejarah lagi, misalnya di peristiwa tanggal 28 Oktober 1928, ada dikenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa Sumpah Pemuda itu yang berkumpul namanya saja pemuda. Namanya saja pemuda. Yang berkumpul di situ adalah para pemuda dari berbagai daerah di Nusantara. Ada Jong Java, ada Jong Sumatera, ada Jong Celebes, dan lain sebagainya. Itu semata-mata mereka berkumpul dan di usia muda itu mereka bisa memprakarsai gerakan besar dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lagi flashback dalam sejarah lagi, misalnya sejarah Islam di peristiwa penaklukan Konstantinopel. Ada anak muda bernama Muhammad Sultan Al-Fatih. Usianya dalam berbagai sejarah mengatakan ada yang usia 21 tahun,
ada usia 22 tahun, tapi semua sepakat bahwa itu masa-masa usia yang terbilang muda sekali. Tetapi mampu kemudian menaklukkan Konstantinopel dan membuat kerajaan Islam terbesar kala itu di abad 13 sampai 14 Masehi. Ini menandakan apa? Bahwa pemuda itu punya peranan yang sangat penting, dan tentu pemuda itu harapan bangsa, harapan negara, dan terlebih juga harapan negara. Harapan agama. Gitu. Baik, Ustadz tadi sudah menjelaskan panjang lebar ya Ustadz ya, soal bagaimana peran pemuda di masing-masing zamannya tadi ya, sekilas begitu. Nah Ustadz, saya mau tahu juga pandangan Ustadz melihat kondisi anak muda zaman sekarang dalam memanfaatkan masa mudanya. Seperti apa yang Ustadz lihat, khususnya pemuda Islam kita nih? Ya, baik. Jadi pemuda Islam saat ini tentu harus mereka lebih dekat dengan agama. Dan lagi-lagi tapi Pak Aldi, sebenarnya tentunya kita bisa membentuk generasi muda kita itu banyak pihak yang harus terlibat di dalamnya. Baik itu dalam skala internal, mungkin orang tuanya, bapak ibunya. Penting juga ya, untuk penting hadir, sekali untuk membentuk generasi kita. Dan kemudian seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, baik itu mungkin tetangganya, ataupun kemudian takmir masjidnya, pengurus masjidnya. Jadi harus mendekatkan anak-anak muda kita itu kepada agama, kepada kemudian jalan yang baik untuk mereka. Jangan sampai mereka kemudian terjerumus dalam pergaulan bebas, yang akhirnya kemudian di masa-masa produktif yang seharusnya di masa-masa emas mereka ini, mereka tidak bisa punya mobilitas, ataupun mungkin maksudnya tidak produktif untuk di usia masa-masa usia emas mereka ini gitu. Contoh misalnya, hari ini kita lihat di masjid itu justru, kalau Pak Ali boleh lihat pada umumnya, kita lihat lebih banyak anak mudanya kah atau lebih banyak orang tuanya? Jadi tolak ukurnya dari situ aja Ustadz ya, yang hadir di masjid, yang beraktivitas di masjid seperti apa gitu, komposisinya. Begitu. Jadi ketika kemudian kita melihat fenomena saat ini, lebih banyak orang tua dan anak mudanya kemudian hampir kemudian tidak ada. Lalu kemudian kita tanya dalam kita semuanya, kita bertanya, di mana anak-anak muda kita saat ini? Justru anak-anak muda kita lebih asik, lebih mencintai lingkungan circle yang kemudian lebih dianggap modern, dan ternyata itu salah Pak Aldi. Gitu. Mereka mungkin asik nongkrong di kafe, menghabiskan waktu yang kemudian tidak ada faedah ataupun manfaatnya. Yang seharusnya mereka pada usia-usia itu bisa mampu melakukan banyak hal yang bisa dilakukan untuk berguna bagi keluarganya, berguna bagi masyarakat, terlebih lagi berguna bagi bangsa, negara maupun agama. Gitu Pak Aldi. Baik Ustadz, jadi memang kondisi real pemuda kita memang harus kita akui seperti yang tadi sudah Ustadz jelaskan itu ya Ustadz ya. Baik, Ustadz mungkin dalam tuntunan agama sendiri, koridor apa ataupun sikap apa yang harus sebenarnya kita punya sebagai seorang pemuda begitu dalam memaksimalkan waktu muda kita yang ada saat ini? Baik. Untuk dalam ukhuwah Islamiyah juga mungkin. Baik. Jadi kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Nah, salah satu yang kemudian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah an syababihi fi ma'ablah. Jadi masa muda kalian itu digunakan untuk apa? Gitu. Jadi memang sangat penting ya Ustaz ya? Iya, sangat penting sekali. Jadi bagaimana caranya kemudian agar ketika kemudian pada hari kiamat nanti kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kemudian masa muda ini kita digunakan untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan hal-hal yang positif, usia kita untuk hal-hal yang positif, dan terlebih lagi kemudian kemanfaatan itu bisa kita maksimalkan dalam usia muda kita. Itu sebenarnya koridor kita gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita tidak mampu berbuat apa-apa ketika kita di usia muda kita. Ada yang mengatakan, sudahlah kemudian kita nikmati saja masa muda kita. Ada anggapan seperti itu Pak Aldi, kebanyakan dari anak-anak muda kita, mumpung masih muda, sudahlah kita misalnya berbuat perilaku yang salah misalnya, atau kemudian terjerumus dalam misalnya narkoba, seks bebas dan lain sebagainya yang
tidak kemudian selain di apa namanya dalam aturan syariat agama itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kemudian di masa itu sangat disayangkan sekali itu apabila mereka bisa berbuat banyak hal yang positif tetapi justru malah ke arah negatif. Nah, Ustadz berarti tadi Ustadz menjelaskan soal tadi potensi-potensi anak muda gitu ya yang memang tadi Ustadz sudah rincikan begitu. Sebenarnya apa penyebab gitu? Kenapa di usia muda ini kita rentan sekali dengan hal-hal seperti itu, Ustadz? Dan koridornya seperti apa gitu? Ada batasan untuk biar kita tidak melangkah lebih jauh untuk hal-hal seperti itu? Bisa Ustadz jelaskan? Baik. Ya, jadi kenapa misalnya kalau anak-anak muda kita itu terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, itu sebenarnya karena lagi-lagi circle di dalam di sekelilingnya itu yang kemudian tidak mendukung anak itu, mengarahkan anak itu untuk bagaimana caranya anak itu terhindar dari pergaulan bebas. Contoh misalnya orang tuanya. Circle dalam orang tuanya mungkin ada pembiaran dari orang tuanya terhadap anaknya, sehingga anaknya kemudian tidak bisa kemudian diarahkan oleh orang tuanya, yang seharusnya orang tuanya itu bisa kemudian bisa mengarahkan, dan akhirnya anak itu kemudian mencari hal-hal yang lain yang misalnya di luar yang dianggap lebih seru dibandingkan rumah tempat bapak dan ibunya ini. Selain itu juga lagi-lagi orang tua itu punya semacam apa ya, uswatun hasanah atau figur contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya Di dalam keluarga, iya, Ustadz ya? misalnya. Jadi anak-anak yang seharusnya melihat orang tua itu sebagai figur yang baik, tetapi justru malah orang tuanya tidak mencerminkan figur yang baik dalam ini. Jadi dia tidak punya semacam jati diri, sehingga dia ketika orang tuanya tidak bisa mampu untuk menanamkan jati diri di dalam dirinya ketika pada saat di lingkungan keluarga, akhirnya keluar dia mencari jati dirinya di orang lain yang justru orang lain itu tidak layak untuk dijadikan contoh ataupun teladan. Jadi Ustadz memang penting sekali figur ataupun contoh Iya, teladan begitu dalam suatu keluarga, Ustadz ya? Betul. Baik. Ustadz berarti sejauh mana peran orang tua di dalam pergaulan anak ini? Iya. Khususnya di masa muda juga tentunya. Baik. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang-orang tua kita. Bagaimana agar supaya anak-anak ini bisa dididik benar-benar agar kemudian tidak salah jalan dan mereka diberikan pendidikan yang terukur dan punya kurikulum yang jelas berdasarkan syariat agama Islam. Jadi sebenarnya itu yang menjadi kunci, karena anak ini sedari mereka lahir yang mereka temui pertama kali dan berinteraksi langsung itu adalah orang tua mereka. Nah, bagaimana orang tua ini kemudian bisa mampu menjadikan dirinya seperti sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa dia menjadi figur dan contoh yang teladan. Kadang misalnya begini, orang tua menyuruh anaknya sholat ketika pada saat maghrib. Nak, kamu sholat, nak. Tetapi di saat itu juga dia kemudian tidak mencerminkan bahwa menjadi contoh yang baik untuk dirinya dan maupun bagi anaknya. Tidak sekata seperbuatan gitu, tidak Ustadz ya? sekata maupun tidak seperbuatan. Makanya seharusnya seimbang antara mauidhah hasanah dengan mengucapkan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya, dan itu sejalan juga dengan perbuatannya, sejalan juga dengan uswatun hasanahnya tadi, Pak Aldi. Begitu. Jadi saya rasa anak-anak muda ini, kita ini sebenarnya seharusnya sudah memang mereka terbentuk karakternya dari sejak waktu mereka masih dalam circle keluarganya gitu. Sehingga apa? Ketika sudah anak-anak muda kita terbentuk karakternya, kepribadiannya, mau dia di lingkungan manapun, di lingkungan yang baik, di lingkungan jelek, dia tetap bisa pada pendiriannya, tetap kepada karakter pribadinya yang telah terbentuk dari pada saat di lingkungan keluarga. Begitu, Pak Aldi.
Baik, Ustadz, tadi Ustadz ada singgung sedikit soal sosok ataupun figur yang harus menjadi teladan gitu dalam keluarga. Kalau di dalam Islam sendiri Ustadz, adakah sosok-sosok yang memang benar-benar kita bisa jadikan itu sebagai suatu panutan, khususnya dalam konteks memanfaatkan masa mudanya, begitu? Baik. Ada tidak Ustadz? Ya, baik. Kalau figur-figur dalam Islam itu banyak sekali, terutama baginda kita, baginda Nabi Muhammad SAW, itu adalah pemuda yang sangat luar biasa. Beliau itu di usia muda itu sangat kemudian menjadi figur contoh bagi masyarakat yang ada di sekelilingnya. Walaupun pada saat itu beliau belum diangkat sebagai seorang nabi, karena nabi kita Nabi SAW itu baru diangkat sebagai seorang nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. 40 tahun. Tetapi di masa-masa produktifnya itu, di masa-masa usia masih muda, itu dipergunakan betul dengan sebaik-baiknya. Beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang ulung, sebagai orang yang jujur, sebagai orang yang amanah, dan terlebih lagi beliau adalah orang yang cerdas. Kalau kita belajar dari sejarah lagi, misalnya di yang saya sampaikan lagi tadi, di penaklukan Konstantinopel itu anak muda, Pak. Jadi anak muda yang bisa menaklukkan wilayah yang sangat besar sekali, kerajaan yang membentang sepanjang dari di Turki sana, yang saat ini kita kenal dengan Turki, itu ditaklukkan oleh anak muda, seorang anak muda, dan itu sudah kemudian diramalkan oleh Rasulullah SAW, kalian akan menaklukkan Konstantinopel, dan sebaik-baik daripada pemimpin adalah dia, dan sebaik-baik daripada pasukan itu adalah pasukannya. Jadi memang sudah semacam dinubuatkan gitu, Iya, dinubuahkan seperti itu. Baik Ustadz, kemudian tadi sudah tokoh-tokoh begitu ya, yang bisa menjadi contoh, ya tidak terlepas dari baginda kita juga Rasulullah SAW. Kemudian ada tidak Ustadz amalan-amalan yang memang harus kita prioritaskan, ataupun mungkin kita dalam masa muda masih produktif, masih kuat, ada amalan-amalan tidak Ustadz yang harus kita kejar ataupun kita tingkatkan kualitasnya begitu di masa muda ini Ustadz? Ya, masa muda. Tentu kalau kita berbicara amal